Salawat adalah ibadah yang memiliki dasar yang kuat dalam Islam. Salawat untuk Nabi Muhammad SAW adalah perintah langsung dari Allah sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Namun dalam praktiknya tidak semua bentuk sholawat yang berkembang di masyarakat sesuai dengan syariat. Banyak bentuk sholawat yang sebenarnya tidak memiliki dasar dari Al-Quran, Sunnah, atau pemahaman para ulama salaf. Bahkan sebagian sholawat tersebut masuk ke dalam kategori bid'ah karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sholawat bid'ah yang tersebar di masyarakat. Bid'ah secara bahasa berarti perkara baru yang tidak ada sebelumnya. Dalam konteks syariat, bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama tanpa ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama ini sesuatu yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun dalam konteks sholawat, bid'ah terjadi ketika yang pertama, lafaz sholawat dibuat tanpa dasar dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Yang kedua, sholawat tersebut mencampurkan unsur-unsur kesyirikan, khurafat atau melampaui batas dalam memuji Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dilakukan dengan tata cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah atau para sahabatnya. Di antara ciri-ciri sholawat bid'ah yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, yang pertama, tidak berdasar dari sunnah sholawat yang tidak memiliki dasar dari hadis yang sahih atau amalan salaf seperti tambahan lafaz tertentu yang tidak dicontohkan. Yang kedua, mengandung unsur syirik, meminta pertolongan langsung kepada Nabi Muhammad seperti kalimat "Ya Rasulullah, unjur halana", yang artinya, wahai Rasulullah, lihatlah keadaan kami. Menganggap bahwa Nabi Muhammad mengetahui hal yang gaib atau dapat mengabulkan doa, padahal ini hanya hak Allah semata. Yang ketiga, berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad. Menyamakan Nabi dengan Allah dalam sifat atau kekuasaan, contohnya dalam salawat yang mengandung kalimat Syamsud Duha, yang terkadang memberikan kesan bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat ketuhanan. Yang keempat, dilakukan dengan tata cara yang tidak sesuai dengan syariat. Melantunkan sholawat dengan diiringi musik-musik yang menyerupai nyanyian atau tarian. Membaca sholawat secara beramai-ramai dengan irama tertentu yang menyerupai ritual agama lain. Yang kelima, mengandung kalimat yang tidak dipahami. Banyak sholawat bid'ah berisi lafaz yang tidak memiliki makna yang jelas sehingga mengundang kesalahpahaman atau bahkan bertentangan dengan akidah umat Islam. Contoh sholawat bid'ah yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian. Yang pertama, sholawat naria banyak dibaca masyarakat dengan harapan mendatangkan keberkahan. Namun di dalamnya terdapat kalimat yang bisa dianggap melampaui batas. Tukna biharriha kulli haja. Dengan berkat sholawat ini, semua hajat akan terpenuhi. Padahal memenuhi hajat hanya hak Allah semata, bukan perantara sholawat tertentu. Yang kedua, sholawat badar.
berisi kalimat ya Nabi salam alaika yang dilakukan dengan cara nyanyian dengan berirama menyerupai budaya non-Islam. Yang ketiga, sholawat munjiat. Dianggap memiliki kekuatan tertentu jika dibaca sekian kali, namun tidak memiliki dalil yang mendukung klaim tersebut. Maka di antara dampak buruk sholawat bid'ah ialah yang pertama, merusak tauhid. Ketika seseorang berlebih-lebihan dalam memuji Nabi atau menggantungkan harapan kepada sholawat tertentu, maka ini bisa menyerumuskan kepada kesyirikan. Yang kedua, mengaburkan sunnah yang sahih. Sholawat bid'ah sering sekali lebih populer dibandingkan sholawat yang sesuai dengan sunnah. Akibatnya, umat Islam meninggalkan amalan yang benar. Yang ketiga, melestarikan tradisi yang tidak islami. Banyak sholawat bid'ah yang justru diadopsi dari budaya non-Islam, sehingga mencampurkan Islam dengan tradisi yang menyimpang. Maka sholawat yang sesuai dengan sunnah yaitu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu sholawat diantaranya yang pertama sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, selawat dalam zikir pagi dan petang. Sallallahu ala Muhammad, hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, salawat ringkas. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Salawat-salawat ini memiliki dasar yang jelas dalam sunnah dan tidak mengandung unsur bid'ah. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, sebagai muslim kita harus berhati-hati dalam mengamalkan salawat. Meskipun cinta kepada Nabi Muhammad adalah bagian dari keimanan, cinta tersebut harus diwujudkan sesuai dengan tuntunan beliau. Salawat yang menyimpang dari sunnah justru dapat merusak akidah dan mengurangi pahala. Pesan pentingnya di sini teman-teman sekalian, mari kita kembali kepada sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan segala bentuk sholawat bid'ah yang tidak memiliki dasar yang syar'i. Dengan demikian, cinta kita kepada Nabi Muhammad menjadi benar dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.